perkenalkan, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani Denpasar. Dalam video ini kami ingin mempersembahkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mata kuliah Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ida Ayu Maniksa Fitri, SEMIB. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan reksadana sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu produk dari pasar modal. Sebelum memulai video presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Salah satu wadah untuk berinvestasi adalah pasar modal. Pasar modal telah menjadi jantung dari aktivitas ekonomi modern, menghubungkan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang mencari keuntungan. Sejarah pasar modal telah berkembang seiring dengan evolusi perekonomian dunia. Di Indonesia, pasar modal mulai terbentuk secara resmi dengan berdirinya Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tahun 1977. Salah satu produk pasar modal adalah reksadana. Reksadana pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada pasal 1 ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio. Adapun jenis reksadana yang ada di Indonesia diantaranya yang pertama reksadana pasar uang atau RDPU. Reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang dana kelolanya diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan risiko rendah seperti deposito, obligasi, sukuk dan sebagainya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana di mana 80% dana kelolaannya diinvestasikan ke dalam instrumen surat utang atau dikenal dengan obligasi. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham merupakan jenis reksadana yang sebagian besar portofolionya diinvestasikan pada instrumen saham sehingga memiliki risiko yang cukup tinggi. 4. Reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan jenis reksadana di mana dana kelolanya dibagi ke dalam instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. 5. Reksadana indeks. Reksadana indeks merupakan jenis reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan acuan indeks seperti obligasi dan saham.
Adapun keuntungan reksadana di antara 1. Dikelola oleh ahlinya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer investasi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, pemilihan strategi investasi, dan pemilihan aset yang sesuai. 2. Investasi yang terjangkau. Dengan reksadana, siapa saja yang dimungkinkan untuk dapat berinvestasi. Cukup dengan dana awal Rp100.000. Investor sudah dapat merasakan investasi di pasar modal. 3. Risiko lebih minimal. Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi makin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil. 4. Terjaganya likuiditas. Investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender bursa efek Indonesia. Kemudahan ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. 5. Transparansi. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadana diinvestasikan di aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor resiko-resiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan investor. Adapun risiko saat berinvestasi di reksadana diantaranya yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit. Efek-efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana juga dapat mengalami penurunan nilai investasinya yang dipengaruhi oleh perkembangan pasar uang dan pasar modal, seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, resikonya default emiten, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian nilai reksadana per unit juga dapat menurun dan mengalami fluktuasi. Yang kedua ada risiko likuidasi. Khusus untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja ia inginkan karena penjualannya harus dilakukan di bursa yang tergantung pada permintaan serta penawaran yang ada. Yang ketiga ada mismanajemen pengelolaan. Jika manajer investasi kurang atau tidak berhasil dalam mengelola portofolio efeknya, maka nilai aktiva bersih atau NAB per unit reksadana tersebut juga akan menurun nilainya. Pada awal tahun 2020, dunia mengalami wabah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada umumnya pasar modal memiliki forward looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Volatilitas pasar yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini juga berdampak pada kinerja reksadana. Bagaimana perkembangan reksadana sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19 jika dilihat dari nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih sendiri itu adalah istilah yang digunakan dalam investasi reksadana untuk menunjukkan total nilai bersih dari aset dana tersebut setelah dikurangi kewajiban atau biaya-biaya. Berikut kami akan tampilkan nilai aktiva bersih reksadana dari tahun 2017 sampai 2023, di mana data ini kami peroleh atau kami dapatkan dari data Otoritas Jasa Keuangan. Pada akhir Desember tahun 2017, nilai aktiva bersih reksadana itu ada di angka 4.734 triliun 639 miliar. Lalu pada akhir tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 26%, yaitu menjadi 5.943 triliun 544 miliar. Pada tahun 2019
kembali mengalami kenaikan sebesar 7%, yaitu menjadi 6.345 triliun 526 miliar. Pada tahun 2020, di saat terjadinya pandemi COVID-19, yaitu akhir tahun 2020, nilai aktif bersih mengalami sedikit penurunan sebesar 3%, yaitu menjadi 6.153 triliun 90 miliar. Lalu pada tahun berikutnya, tahun 2021, ternyata nilai aktif bersih reksadana mengalami peningkatan sebesar 9%, yaitu menjadi 6.683 triliun 508 miliar. Lalu pada tahun 2022 ternyata nilai aktif bersih reksadana kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 2%, yaitu menjadi 6.554 triliun 673 miliar. Dan pada akhir tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 7%, menjadi 6.092 triliun 146 miliar rupiah. Adapun penyebab nilai aktif bersih mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 mungkin difaktori oleh banyak hal yang terjadinya. Penyebabnya itu adanya penurunan harga saham, penurunan harga obligasi, lalu adanya peningkatan risiko dan sentimen negatif pasar, lalu mungkin saat itu kondisi ekonomi yang tidak pasti hingga tingkat suku bunga yang sangat rendah juga menjadi faktor penyebab nilai aktif bersih reksadana mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan reksadana sebelum, saat, dan sesudah COVID-19 berdasarkan unit penyertaannya. Menurut penjelasan sendiri, unit penyertaan adalah satuan yang menunjukkan kepemilikan investor dalam reksadana. Seperti halnya saham yang memiliki lembar saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan itu sendiri. Dalam reksadana yang mengeluarkan unit penyertaan adalah manajer investasi. Unit penyertaan menunjukkan porsi kepemilikan investor dalam reksadana. Jadi semakin besar unit penyertaan yang dimiliki oleh investor, kepemilikannya akan semakin besar. Dan data ini akan menunjukkan akumulasi nilai dari investor yang membeli unit penyertaan yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau kita lihat dari data pada Desember 2017, di sini dalam satuan triliun menunjukkan angka 3 triliun 395 miliar. Setelah itu ada pada Desember tahun 2018, ini saat sebelum COVID, dari tahun sebelumnya meningkat sebesar 28% di angka 4 triliun 329 miliar. Selanjutnya di akhir tahun 2019 di angka 4 triliun 796 miliar, naik 11% dari tahun sebelumnya. Masuk di tahun COVID, akhir tahun 2020, ini meningkat kecil sebesar 5% di angka 5 triliun 43 miliar. Selanjutnya ada di Desember tahun 2021, ini turun 1% di angka 4 triliun 996. Di tahun 2022 juga turun sebesar 4%, dan di tahun 2023 turun sebesar 5%. Dari data ini saja, ini menunjukkan adanya kondisi reksadana yang naik turun di sisi unit penyertaan. Ini semua dipengaruhi oleh supply dan demand serta aksi dan reaksi dan psikologi investor itu sendiri. Sederhananya, ketika unit penyertaan naik, artinya banyak investor yang membeli reksadana tersebut, dan ketika unit penyertaan turun, ada banyak yang menjual reksadana. Tapi perlu diingat bahwa
nilai reksadana secara keseluruhan tidak berubah hanya karena perubahan unit penyertaan. Setelah penjelasan perkembangan reksadana pada periode 2017 sampai dengan 2023 dari nilai aktiva bersih dan unit penyertaan, selanjutnya kami akan memaparkan perkembangan jumlah investor reksadana pada periode tersebut. Pada Desember 2017, jumlah investor reksadana sebanyak 619.000 investor. Kemudian di tahun 2018, jumlah investor reksadana mengalami peningkatan sebanyak 44% dengan jumlah investor sebanyak 889.000. Di tahun 2019, jumlah investor meningkat sebanyak 99% dengan jumlah 1.770.000 investor. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 4% dengan jumlah 1.840.000 investor. Dan pada tahun 2021 jumlah investor reksadana mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan persentase 272% dengan jumlah 6.840.000 investor. Kemudian di tahun 2022 jumlah investor meningkat sebanyak 40% dengan jumlah 9.600.000 investor. Dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 19% dengan jumlah investor sebanyak 11.410.000 investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana selama periode tersebut. Yang pertama, regulasi yang ketat oleh OJK. OJK telah memperkenalkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa manajer investasi menjalankan praktik bisnis yang sehat. OJK mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan transparansi laporan, sehingga meminimalisir potensi risiko yang tinggi. Bareksa. Diversifikasi portofolio. Reksadana umumnya menginvestasikan dana di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko yang terlalu besar dari satu jenis aset dan memberikan kestabilitas ketika salah satu pasar mengalami volatilitas. Ketiga, peran manajer investasi. Kinerja reksadana sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer investasi dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Pada periode ini, banyak manajer investasi berhasil memanfaatkan peluang di pasar saham dan obligasi yang stabil, terutama dalam situasi suku bunga yang mendukung. Kondisi makroekonomi relatif stabil. Meskipun ada beberapa gangguan seperti pandemi COVID-19, kondisi ekonomi Indonesia secara umum cukup stabil dalam hal inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang membantu menjaga kinerja pasar modal dan pada gilirannya kinerja reksadana. Berdasarkan penjelasan mengenai perkembangan reksadana di Indonesia sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan jika perkembangan reksadana menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun mengalami tantangan selama pandemi. Meskipun nilai aktiva bersih atau NAB dan unit penyertaan atau UP mengalami penurunan, namun jumlah investor terus meningkat. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi terhadap investasi yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh reksadana membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Kinerja reksadana sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer investasi dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam situasi pasar yang volatile. Stabilitas kondisi ekonomi makro meskipun dalam gangguan seperti pandemi berkontribusi dalam kinerja pasar modal dan reksadana. Kebijakan dan regulasi yang ketat dari otoritas jasa keuangan juga sangat berperan penting dalam menjaga praktik bisnis yang sehat dan transparansi. Meningkatnya edukasi dan promosi oleh lembaga keuangan berkontribusi pada peningkatan minat masyarakat untuk berinvestasi, meskipun investasi yang dilakukan mungkin dalam jumlah kecil. Hal ini akan menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya investasi mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti risiko likuidasi dan mismanagement, situasi pasar yang melemah juga menciptakan peluang bagi investor baru untuk masuk ke pasar dengan harga yang lebih rendah. Jadi secara keseluruhan, perkembangan reksadana di Indonesia menunjukkan ketahanan dan
adaptabilitas di tengah tantangan yang dihadapi, serta mencerminkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Sekian hasil kerja dari kelompok kami memohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!